Suara Dian Podcast. You are listening to 107.2 FM. Suara Dia Radio. The best of campus radio. Hai Sahabat Dian, balik lagi di podcast kita. Nah, di podcast kali ini, Sahabat Dian bakalan ditemanin sama aku, Mira Posa, dan partner aku. Eklesius dan Ditansa. Iya, podcast ini membahas tentang Februari. Nah, ngomongin Februari nih, Dan, kamu ada nggak sih yang ada di pikiran kamu ketika dengar kata-kata Februari? Yang pertama sih pasti nama-nama bulan dan Bener. sepenuhnya tentang cinta. Wih, cinta dan kasih sayang ya. Iya, betul. Terus apalagi tuh selain itu? Kalau udah nyangkutnya ke cinta, udah pasti ada sesuatu yang simbolik tentang cinta. Bisa jadi coklat. Oh iya, coklat. Terus pasangan. Iya, betul. Habis pasangan terus date, ya nggak? Kalau udah pasangan kan terus ngedate, ya kan? Iya, betul. Tapi sebenarnya kalaupun nggak punya pasangan, belum punya pasangan tuh juga bisa ngedate. Contohnya, blind date nih. Kemarin kita habis ngadain blind date. Kitanya blind date tapi nggak blind-blind amat. Terus kemarin itu ada lumayan banyak yang ikut. Karena kebetulan kan aku adminnya nih, jadi aku megang juga itu. Kemarin kamu ikut nggak? Ikut kan, Den, kalau nggak salah? Ikut, Kak. Nah, terus disuruh apa tuh ceritanya? Pertama, kita disuruh memberikan itu foto terbaik kita. Jadi nanti ada orang yang milih kita untuk dikasih surat cinta. Oh, Kurang lebih gitu. Terus kamu kemarin nulis surat cinta juga kan? Nulis, Kak. Nah, karena kamu nulis dan aku sebagai admin memegang semuanya, cila semuanya. Aku mau spill satu aja deh surat cintanya. Ada yang gini, aku bacain ya. Pesertanya tuh nulis gini, surat cinta nggak perlu karena cinta itu tersirat bukan tersurat. Canda cinta, nggak perlu pakai surat-suratan. Min, kalau yakin ya udah yakin aja. Suka itu nggak perlu alasan, cuma butuh keyakinan dan komitmen. Berat banget langsung. Surat cinta pertama langsung kayak gitu ya? Iya. Kalau di aku sih ada yang ngirim gini. Dear kamu, apa yang nggak kelihatan bukan berarti nggak pernah ada. Wih. Puitis gitu, Kak. Iya, langsung ya. Contohnya itu maknanya sangat luas ya? Iya. Oke, nah ngomongin soal blended, masih nyambung soal blended. Ada nggak sih, Dian, kayak tips-tips yang bisa kamu bagiin ke sahabat Dian untuk memilih atau mencari pasangan? Ada sih beberapa. Boleh tuh. Yang pertama ya, kalau mau milih pasangan, yang dilihat dulu mungkin attitude, Kak. Attitude nomor 1. Terus? Dan kecocokan. Karena kalau udah cocok, mau selama apapun, mau sebosan apapun, pasti ada cara untuk bikin itu nggak jadi bosan lagi. Iya. Kalau menurut kakak gimana? Kalau aku lumayan banyak sih, ada step-stepnya gitu. Jadi buat aku yang pertama-tama banget itu harus nentuin niat hubungannya itu mau ke arah mana. Apakah serius ataukah hanya sebatas jalanin aja dulu tanpa nggak ngerti tujuannya itu mau kemana. Itu penting. Terus habis itu penting juga buat nentuin kriteria pasangan berdasarkan skala prioritas. Memilah antara kebutuhan dan keinginan nih. Kalau buat aku, kebutuhan itu harus ditaruh di urutan atas-atas. Contohnya, misalnya nih, aku tuh butuh pasangan yang nggak gampang kepancing emosi. Karena aku tuh emosian.
Jadi butuh pasangan yang bisa ngajak aku untuk lebih bisa mengontrol emosi, bukan malah ikut-ikutan emosi. Jadi ketika seseorang yang kita temui itu tidak memenuhi kebutuhan kita, so buat aku pribadi memutuskan untuk nggak melanjutkan itu, meskipun dia unggul dalam hal-hal yang aku inginkan. Kalau aku sih gitu. Terus step selanjutnya itu kita berusaha untuk mengenal dia sebisa mungkin. Meskipun memang sebenarnya kita tuh nggak akan pernah bisa mengenal orang secara benar-benar gitu. Nah, dengan cara, kalau aku ya, melihat sisi negatif dia. Melihat sisi negatif dia itu bukan berarti mencari-cari kesalahan dia loh ya. Tapi kayak kita tuh ngelihat dia tuh kekurangannya apa, negatifnya apa, dan seberapa kita bisa menerima dan mengatasi hal itu. Karena yang dipakai dalam sebuah hubungan itu kan toleransi ya. Cilah, berat banget. Jadi Iya, kalau ternyata sisi negatif itu kita nggak bisa terima dan kita nggak sanggup, ya udah, kayak jangan diterusin aja. Habis itu, meskipun nih kita sudah menjalin sebuah hubungan, kita tuh kayak harus tetap bersikap seobjektif mungkin. Dengan cara melihat perubahan-perubahan yang terjadi sama kita dan lingkungan kita setelah kita memulai sebuah hubungan itu. Sedikit banyak tuh pasti kayak ada tanda-tanda gitu loh. Contohnya ada kayak pendapat atau masukan orang-orang sekitar kita. Nah, kesalahan yang kadang kita nggak sadar itu, kita tuh menolak dan menerima sebuah masukan itu secara langsung. Padahal sebenarnya itu masukan itu kan seharusnya sebagai bahan pertimbangan ya, nggak langsung diiyain, nggak langsung dienggain gitu. Kalau buat aku sih gitu. iya, Kita langsung kayak, dia tuh gini loh, terus kita langsung, wah enggak gitu. Padahal seharusnya kita harus mempertimbangkan itu lagi. Terus lagi, apa ya? Gini sih kalau aku, kadang kita tuh harus mundur untuk melihat objek yang kita tuju secara lebih luas. Nah, mundur di sini itu bukan berarti menyerah atau pergi sih. Kadang tuh kita cuman terlalu dekat melihat suatu hal, sampai kita tuh tidak bisa melihat sekelilingnya, gitu. Dan lagi yang terakhir, paling penting banget, adalah dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita, self-respect itu ada yang paling utama. Intinya jangan sampai kita menzolimi diri sendiri dengan sebuah alasan yang mungkin masih diragukan kredibilitasnya. Kalau dari aku sih kayaknya gitu aja. Gitu aja tapi iya. ya. Karena hubungannya dijalanin dua orang dan itu harus bareng-bareng. Benar, nggak bisa kayak cuma satu pihak doang. Tapi kalau kita selalu ngebelain hubungannya, nanti jangan sampai kitanya nggak pernah sempat untuk mikir tentang diri kita sendiri. Nah itu dia makanya. Kadang kayak ya udah deh nggak apa-apa, aku sedikit tersakiti, yang penting kita tetap masih berlanjut. Ada yang kayak gitu banyak bahkan. Iya, Jangan. mungkin beberapa orang bisa, Mm-mm. tapi tergantung kapabilitas orang itu tersendiri. Iya benar. Tapi lebih amannya kayaknya menghindari deh yang gitu-gitu. Karena Iya, menghindari. karena takutnya kalau udah sekali gitu, terus jadi memaklumi terus, dan jatuhnya jadi malah kita terus yang kena gitu. Dan jatuhnya bukan mencintai lagi, tapi Nah, menguasai. bener. Wah, Iya, udah lah nggak bisa tuh. Kayak, aku harus menguasai dia. Nggak bisa sih, ya. Jangan sampai kayak gitu. gini, kadang-kadang juga kalau udah satu sama lain udah berusaha buat menguasai pasangannya, maka hubungannya pasti tidak bakal sehat. Mm-mm. Jatuhnya jadi toksik. Nanti ujung-ujungnya kalau udah selesainya nggak baik-baik gitu, Iya, ribut. malah jadi sakit sendiri, Iya, nyesal sendiri. dan sakitnya tuh kadang enggak sendiri. Bisa jadi tuh malah menyakiti orang-orang di sekitar. Betul. Kayak misalnya nih, ketika kita tuh sakit hati, patah hati karena pasangan kita, yang sebenarnya sakit hati dan sedih tuh nggak cuma kita, orang-orang di sekitar kita yang melihat kita sedih tuh ikut sedih, ya kan? Iya, karena emosi negatifnya pasti tersalurkan ke orang sekitar. Benar. Semoga tidak ada yang seperti itu ya. Mungkin kalau
teman-teman di luar sana yang ingin memulai sebuah hubungan. Jadi ada kala baiknya harus berhati-hati karena cinta itu mirip kayak lalu lintas. Kita udah hati-hati, orang lain belum tentu hati-hati. Jadi apapun yang terjadi, kita harus siap Benar, untuk benar, menghadapi. Ya sih, kadang karena kadang itu kita cuma siap sama hal-hal yang bahagianya. Kita lupa soal hal-hal sedih. Iya, Nah, jadi itu tips dan triks sih, enggak tips and tricks juga, Deng. Kayak apa yang pendapat kita buat sahabat Dian yang udah kemarin ngikutin blind date maupun yang nggak ngikutin blind date. Jadi setelah ini banget nih, kita bakalan umumin secara personal ya, ngasih tahu siapa yang match sama siapa dan siapa yang belum match. Buat yang match, semoga bisa membangun sebuah hubungan yang sehat. Dan buat yang belum match, jangan berkecil hati, tenang aja, santai. Mungkin emang belum sekarang ya kan waktunya. Tuhan tuh pasti sudah mengatur waktu yang terbaik, ya kan? karena apa yang terbaik pasti datang di waktu Betul. yang terbaik. Jadi jangan bersedih, tenang aja. Semua tuh sudah diatur. Yang penting kita tetap berusaha, ya kan? Iya, betul. Jangan pernah menyerah dalam berusaha. Jadi sahabat Dian, mungkin segini dulu dari kita. Semoga kalian semua bahagia dan tetap jaga kesehatan karena kita lagi di pandemi. Jangan lupa senyum hari ini. Ya dong. Dadah.